Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Adi Apriyadi Adiansa. Pada kesempatan ini saya akan membacakan eh, petunjuk teknis sertifikasi pendidikan untuk dosen yang terbaru yang telah dirilis di tanggal 5 Juli tahun 2025, di mana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi eh, telah mensosialisasikan Kepdirjen Dikti pada nomor 53 garing B garing KPT garing 2025 tanggal 4 Juni tahun 2025. Eh, Dasar hukum eh, dalam kebijakan Serdos yang terbaru ini adalah ada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, eh, PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen, lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, serta regulasi-regulasi lain yang memayungi tentang keputusan sertifikasi dosen ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sertifikat dosen adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk dosen. Jadi hal ini bertujuan yang pertama menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi. Yang ketiga, meningkatkan proses dan hasil pendidikan. Yang keempat, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi marwah akademik, kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan tindakan plagiat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita, yaitu apa yang baru dari Serdos 2025 ini. Nah, dari perubahan peraturannya itu terdapat perubahan yang signifikan dari Kepdirjen Diktiristek di nomor 101 garing E garing KPT garing 2022 ke Dirjen Dikti nomor 53 garing B garing KPT garing 2025 dalam tiga aspek utama. Ada eligible-nya, ada pemeringkatan, kemudian ada juga mencakup terkait masalah batas usia. Yang pertama terkait bagaimana eligible. Dalam perubahan utama, yang pertama dihapusnya persyaratan pangkat atau golongan TKDA dan TKBI. Pada peraturan baru, persyaratan pangkat, golongan ruang, dan TKDA dan TKBI telah dihapus. Sedangkan yang baru, penyederhanaan persyaratan, yaitu peraturan baru menyederhanakan persyaratan eligible dengan menghilangkan berbagai kriteria teknis yang sebelumnya wajib terpenuhi. Nah, alhamdulillah nih, jadi teman-teman dosen bahwa sudah dihapus terkait dengan persyaratan pangkat dan golongan, sudah dihapus juga terkait masalah TKDA dan TKBI juga. Nah, dari Kepdirjen Distiristek di nomor 101 garing E garing KPT 2022 bahwa memiliki pangkat atau golongan ruang atau impasing bagi dosen non-ASN. Yang kedua, memenuhi nilai ambang batas atau passing grade tes kemampuan akademik dan uh, PKBI. Nah, itu yang uh, Kepdirjen yang diktiristek yang dulu ya Bapak dan Bu. Sedangkan yang sekarang ini alhamdulillah ditiadakan. Nah, sedangkan pemeringkatan. Nah, di yang dulu di Dirjen Kepdirjen yang di tahun 2022 itu
dengan yang sekarang di tahun 2025 ini, yang berkaitan dengan jabatan akademik masih, kemudian yang berkaitan dengan pendidikan terakhir juga masih sama, Bapak dan Ibu. Kemudian hanya saja nilai TKDA dan TKBI ini eh, eh, disesuaikan dengan masa kerja sebagai dosen TMT yang pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen. Jadi ini dilihat dari TMT ya, TMT. Wah, tidak lagi dilihat dari TKDA-nya, TKBI-nya, kemudian ada pangkat dan golongan ruangnya, itu tidak dilihat. Kemudian eh, yang kedua, masa kerja keseluruhan sebagai dosen TMT pengangkatan pertama bagi dosen. Nah, ini eh, eh, dilihat dari masa kerja keseluruhannya sebagai dosen juga, TMT-nya pengangkatan pertama sebagai dosen. Kemudian baru terlihat di dalam sistem eh, akan menjadi dosen yang eligible. Nah, mengenai batas usia, dulu eh, eh, di tahun 2022 batas usianya itu kurang dari 70 tahun, sedangkan sekarang ini kurang dari 65 tahun. Nah, jadi ada selisih sekitar 5 tahun dari yang sebelumnya. Makanya Bapak dan Ibu dan teman-teman yang umur sekitar 64 tahun itu masih berkesempatan eh, eh, untuk eh, yang belum Sartos untuk bisa diluluskan. Nah, ini penyelenggara pekerti dan AA berdasarkan dasar dari Surat Direktur Sumber Daya tentang pembaharuan penetapan penyelenggaraan pekerti dan AA di tahun 2024 ini. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang eligible yang yang menyelenggarakan pekerti dan AA ini sebagai bentuk Bapak dan Ibu dosen harus eh, mendapatkan sertifikat pekerti serta AA ini pada beberapa perguruan tinggi yang telah dilampirkan di situ. Ada sekitar 59 kampus. Saya coba lihat, ya betul ada 59 kampus. Eh, jadi silakan nanti bila mendengar informasi bahwa dari beberapa perguruan tinggi menyelenggarakan pekerti serta AA, silakan ikut karena ini merupakan sebagai syarat-syarat kita dosen untuk sebagai data eligible. Eh, Mengenai kategori peserta dan pembiayaan, pada kategori ini regulasi dari Kemendikbud Saintek ini itu merupakan ya tetap dosen tetap dari Kemendikbud Saintek. Kalau dari Mandiri Kemdikbud Saintek ini dosen tetap non ASN dengan perjanjian waktu tertentu sama dosen tidak tetap. Kalau masalah berkaitan dengan pembiayaan, nah, pembiayaan untuk penilaian portofolio serta Serdos ini dialokasikan kepada perguruan tinggi penyelenggaraan Serdos. Kami ulangi bahwa pembiayaan untuk penilaian portofolio serta Serdos dialokasikan kepada perguruan tinggi penyelenggara Serdos. Nah, pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen tetap di bawah em, di bawah Kemendikbudristek yang dibebankan pada Dipa Dirjen Dikti yang pada tahun pelaksanaan Serdos. Nah, sedangkan pembiayaan untuk dosen di bawah kementerian atau lembaga lain atau mitra dibebankan pada Dipa Kementerian dan yang bersangkutan. Nah, di mana biaya penyelenggaraan Serdos untuk dosen tidak tetap dan dosen non ASN yang diangkat dalam waktu tertentu yang memiliki NPWP dibebankan kepada anggaran perguruan tinggi atau dosen yang bersangkutan. Oh, ini kita lihat ini apakah perguruan tinggi yang kiranya mungkin dengan kondisi mahasiswa yang minim, biasanya ada beberapa dari daerah-daerah itu pasti ada jumlah mahasiswa-mahasiswa yang minim karena ini
untuk biaya penyelenggaraan sertifikasi dosen untuk dosen tetap, untuk dosen tidak tetap dan dosen non-ASN ini yang diangkat dalam waktu tertentu, yang pada intinya yang memiliki NUPTK itu dibebankan pada perguruan tinggi atau dosen yang bersangkutan. Nah, kemudian ada persyaratan peserta sertifikasi. Nah, dilihat dari nominasi bahwa yang pertama itu harus memiliki NUPTK untuk dosen tetap atau dosen tidak tetap. Yang kedua memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli ya. Dan yang ketiga memiliki masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai dari TMT, pengangkatan pertama dan jabatan fungsional dosen. Nah, dosen dengan status tugas belajar dibebas tugaskan dapat diikut sertakan sebagai peserta Serdos juga. Nah, ini alhamdulillah ini dengan dosen yang izin belajar juga mungkin ya pada ikut serta tugas belajar ini dibebas tugaskan juga untuk dapat diikut sertakan sebagai peserta Serdos mereka apabila ya ada tetapinya ya dosen yang bersangkutan telah melaporkan kemajuan tugas belajarnya dengan dalam sistem BKD sehingga BKD memperoleh status memenuhi. Ini bagi yang bapak dan ibu atau teman-teman dari yang telah tugas belajar yang belum mendapatkan sertifikasi dosen itu eh, bisa diikut sertakan sebagai peserta Serdos ya. Tetapi jangan lupa untuk pelaporan di sister BKD-nya dan itu semua harus memenuhi. Nah, sehingga akan terlihat bahwa eligible-nya di dalam suatu data itu ketika yang pertama memenuhi BKD 2 tahun itu secara berturut-turut. Yang kedua, ini memiliki sertifikat pekerti atau AA dari perguruan tinggi pelaksana program pekerti yang diakui Kemendikbudristek tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya sekitar 49 perguruan tinggi. Yang ketiga itu memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks dan tidak termasuk jurnal predator sebagai penulis pertama atau anggota atau sekurang-kurangnya hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen di bidang seni. Jadi syaratnya eligible ini di poin yang ketiga pada intinya teman-teman harus minimal satu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi. Di sini tidak terlihat bahwa apakah jurnal terakreditasi Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 atau hanya dengan Sinta 1 sampai dengan Sinta 4. Tidak ditentukannya di dalam slide ini. Jadi silakan saja pada teman-teman untuk bisa mengajukan satu karya ilmiahnya, tapi harus benar-benar dicek bahwa baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional yang terindeks tadi tidak plagiarisme. Nah, mengenai portofolio dosen usulan dari Serdos sesuai dengan peraturan pemerintah pada nomor 37 di tahun 2009 tentang dosen ya. Yang pertama bahwa kualifikasi akademik untuk kerja itu harus sesuai dengan tridharma dari perguruan tinggi. Yang kedua perspektif atas aset. Maaf ya. Yang kedua persepsi dari atasan atau teman sejawat atau mahasiswa dari diri sendiri juga tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang ketiga, pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan curriculum perguruan tinggi. Dokumen pendukung untuk portofolio sertik ini ada TI1 sama TI2, di mana TI1 itu dokumen daftar riwayat hidup, ijazah, kemudian dokumen keputusan jabatan fungsional dosen tetap, laporan BKD 2 tahun yang berturut-turut, serta dokumen dari sertifikasi pekerti. Lalu untuk TI2 itu adalah penilaian perspektif, persepsi
dari teman sejawat tadi ya, bisa dari atasan juga dan mahasiswa juga. Kemudian dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma. Nah, kita lihat di sini alur sertifikasi dosen ketika eh, di perguruan tinggi pengusul. Di sini ada akan dilakukan penarikan data eligible dan dari pembukaan periode Sertos. Nah, jadi itu akan dilakukan oleh sister PT gitu kan, yang kemudian mereka akan ketika ada informasi telah dibuka periode Sertos, maka mereka akan menginformasikan bahwa data-data dari bapak dan ibu akan eligible atau tidak. Kemudian dari eh, perguruan tinggi penyusul juga itu harus penyusunan PPD atau UKPTP dan penilaian perspeksional. Yang ketiga itu perhitungan penilaian perspeksional oleh panitia Serdos PT Pengusul. Kemudian setelah itu di perguruan tinggi pengusul dan kementerian itu pengajuan peserta Serdos oleh panitia Serdos PT Pengusul. Lalu di PTPS penilaian portofolio dan asesor PT itu. Lalu kemudian ada Yudisium Nasional. eh, Lalu di, di, di sini akan dilihat dan diberikan keputusan juga apakah keputusan hasil dari Yudisium Nasional ini lulus atau tidak lulus. Apabila lulus akan diberikan e-sertifikatnya, dan apabila tidak lulus maka akan kembali lagi di proses seperti awal. Nah, dalam sistem penilaiannya itu terbagi menjadi dua, ada penilaian secara internal, ada juga penilaian secara eksternal. Nah, penilaian yang internal ini dilakukan secara empirikal, di mana penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik yang telah diunggah dan tersedia di pengangkatan perguruan tinggi, di pangkalan data di perguruan tinggi. Kemudian ada juga penilaian persepsi ya, di mana penilaian ini yang didasarkan atas persepsi kepemilikan, bagaimana kompetensi secara pedagogik, profesional, kepribadian, serta sosial yang dilakukan oleh atasannya, teman sejawatnya, mahasiswa, bahkan diri dosen itu sendiri. Nah, jadi itu dilakukan penilaian secara internal. Yang kedua, dilakukan penilaian secara eksternal. Biasanya ini penilaian yang dilakukan oleh asesor di PTPS terhadap kemampuan personal dosen yang ditunjukkan melalui pernyataan diri dosen dalam untuk kerja tridharma perguruan tinggi. Nah, dokumen dari eh, apa namanya, pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi tersebut itu dituangkan dalam bentuk audiovisual dan narasi teks yang menggambarkan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Nah, pada intinya sistem penilaian ini hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya, Bapak dan Ibu, hanya saja menurut hemat kami eh, sudah tidak digunakan lagi TKDR dan TKBI. Nah, penilaian persepsi ini tadi ada penilaian yang dilakukan oleh atasan juga kan, ada juga dari teman sejawat, mahasiswa dan diri sendiri. Nah, kalau dari atasan ini maksudnya adalah mereka akan menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan dari teman sejawatnya itu akan dilihat menilai kompetensi dari dosen tersebut dalam rapat-rapat resmi program studi, kemudian atau jurusan atau dalam pembicaraan sehari-hari, serta dapat memberikan pernyataan tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penelitian, publikasi karya ilmiah atau pengabdian tersebut. Nah, dari mahasiswanya, mereka akan menilai kompetensi dosen tersebut apakah
mengajarnya itu dengan sangat baik atau tidak baik. Lalu dari diri sendiri itu dapat menilai kompetensi dari dirinya. Nah, ini menurut hemat kami, Bapak dan Ibu harus dikonekkan. Jangan sampai eh, data diri kita bagus-bagus, tetapi penilaian dari mahasiswa juga tidak baik-baik. Nah, ini mungkin punya strategi-strategi khusus supaya data yang diusulkan itu bisa koneksi atau berkolerasi. Nah, dalam penilaian dari portofolio eh, itu akan dilakukan oleh dua asesor, di mana asesor tersebut akan mengukur kualitas dari dosen tersebut yang berkaitan dengan Tridharma, karena mereka pasti akan menggunakan rubrik yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas hasil dari dosen pengusul Serdos tersebut. Nah, dalam melaksanakan penilaian portofolio, asesor ini akan melakukan ada beberapa tahap ya. Pastinya yang pertama, mereka akan memberikan skor dalam interval penilaian yang tampilan dan pernyataan diri setiap dosen sesuai dengan rubrik penilaiannya. Maka strategi yang dilakukan di sini sebagai pengalaman-pengalaman kami, silakan nanti ketika dalam mencantumkan pernyataan diri itu sesuai dengan rubrik-rubrik penilaian. Biasanya ada juga di sistem rubrik-rubrik penilaian tersebut, dan makanya kita dalam menyusun pernyataan dan lain sebagainya itu harus sesuai. Yang kedua, mencermati kesesuaian tampilan video dan pernyataan diri dengan materi dan bukti yang disampaikan peserta Sardos. Jadi eh, eh, teman-teman atau Bapak dan Ibu eh, harus bisa menyusun video pembelajaran sesuai dengan rancang pembelajaran dan materi yang telah disediakan juga eh, agar itu semua akan menjadi bentuk penilaian portofolio oleh asesornya nanti. Lalu mengisi kolom komentar penilaian terhadap hasil penilaiannya serta mengikuti ketentuan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perguruan tinggi, dalam petunjuk teknik Sertas. Dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, nah, pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi peserta Sardos ini perlu membuat mission statement gitu kan. Jadi yang berisi tentang pernyataan tentang Dharma eh, dipilih untuk dikontribusikan paling besar sebagai seorang pendidik, di mana peserta Sardosnya itu dapat memilih salah satu Dharma dari yang akan menjadi eh, pilihan utama yang dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan pasiennya sebagai pendidik. Jadi maksudnya begini, jadi dari tiga tridharma bisa pendidikan, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat. Eh, Teman-teman sebagai pengalaman-pengalaman sebelumnya, teman-teman dari dosen yang mengusulkan sebagai peserta Sardos itu silakan memilih salah satu gitu kan. Bisa dari pendidikan atau pengajarannya, bisa dari penelitiannya dan atau bisa dari pengabdian kepada masyarakatnya. Nanti pilihlah salah satu yang menjadi eh, keunikan atau prestasi yang mungkin membanggakan gitu kan. Sehingga itu akan menjadi catatan terbesar untuk asesor untuk dinilai gitu kan. Sehingga peserta sardusnya nanti bisa akan menentukan bobot penilaiannya untuk masing-masing untuk pada periode UKTP itu. Nah, dengan catatan bobot masing-masing unsur sedikitnya itu paling 10% dari total bobot untuk tiga unsur PDD UKTP. Nah, pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, nah perlu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk audio visual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Jadi,
jangan sampai video yang dibuat itu tidak bisa diakses. Ya, main amannya saja, masukin aja di YouTube, gitu kan. Jangan lupa di YouTube itu jangan sampai privasi juga gitu kan, harus diklik secara publish gitu. Nah, unsur penelitian dan unsur publikasi karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang dalam bentuk narasi deskriptif gitu. Itu juga yang harus diperhatikan. Yang perlu diperhatikan lagi, objektivitas peserta Serdos dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen tersebut. Nah, jika ketidakjujuran di dalam penyusunan dokumen tersebut, ini merupakan tindakan yang akan melanggar norma-norma etika, norma-norma etika akademik. Nah, lalu dalam penyusunan pernyataan diri tadi, peserta Serdos diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat bersifat unik dan berbeda dari suatu peserta serta dengan peserta serdos yang lain. Nah, rambu-rambu dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen tersebut, di mana kalau yang kalau yang misalnya yang berkaitan dengan pengajarannya, eh, peserta serdos ini harus wajib membuat sebuah video yang pernyataan diri dosen dalam total durasi ini paling lama 30 menit ya, yang diunggah di situs web, misalnya YouTube gitu kan, YouTube dan lain sebagainya, yang pada intinya dapat ditelusuri secara online. Nah, isi-isi dari video tersebut mungkin yang berkaitan dengan salah satu mata kuliah yang akan disampaikan untuk meliputi delivery, interaction, assessment, gitu kan. Berupa deskripsi dari mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, kemudian materi pembelajaran, eh, sistem pembelajaran, model perkuliahan, metode pembelajaran interaktif antara peserta serdos dan mahasiswa, sistem penilaian, mata kuliah, dan lain sebagainya. Kemudian rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah tersebut itu, video rekaman pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka atau tatap maya, sinkronus juga, dalam bentuk real classroom atau micro teaching baik mata kuliah teori maupun mata kuliah praktek. Jadi sebaiknya ada salah satu yang tim kita, teman sejawat kita juga posisi di sini ya, untuk membantu kita dalam merekam video pembelajaran kita, sehingga bagusnya juga karena memang ini durasinya 30 menit, mintalah kepada tim-tim yang ahli IT untuk membantu mengeditnya juga. Nah, dari yang berikutnya, dari video rekaman proses pembelajaran, pembelajaran asinkronus, rekaman pembelajaran blended atau hybrid, atau video ini perlu disertai dengan alamat akses atau URL ya, kuliah dalam learning management system yang digunakan lengkap dengan akun akses untuk asesor. Oh, jadi ini video rekaman pembelajaran ini apa ya, harus disertai dengan alamat URL-nya. Jadi eh, bagi perguruan tinggi di luar sana yang belum ada e-learningnya, ya ini harapannya untuk segera dibuatkan akun e-learningnya gitu kan, yang sesuai dengan apa, karena keterangan di sini bahwa video rekaman proses pembelajaran asinkronus atau rekaman pembelajaran blended learning atau hybrid, video ini perlu disertai dengan alamat akses URL kuliah pada e-learning management system. Apakah ini bisa dipakai di YouTube tadi, atau tapi ini berbicara tentang masalah LMS ya, jadi ya perlu harus ada eh, akun e-learning atau LMS. Nah,
Rambu-rambu dalam penyusunan dokumen berikutnya ini yang berkaitan dengan penelitian dan publikasi karya ilmiah. Jadi narasi deskripsi berupa teks dengan sepanjang 250 sampai dengan 300 kata. Paling tidak isi-isinya memuat pernyataan penting diri tentang topik atau roadmap penelitiannya dan deskripsi dari salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggah dan dihasilkan selama menjadi dosen berikut, dan kegunaan, nilai inovasinya, publikasinya, dan diseminasi dan konsisten pengembangan keilmuan yang dilakukan juga. Nah, dari bukti-bukti penelitian dan publikasi karya ilmiah ini itu diunggah ke daftar riwayat penelitian publikasi karya ilmiah pada aplikasi Serdos yang ada di Sister ya, yang dapat ditelusuri keberadaannya sehingga daftar penilaiannya dan laporan penelitiannya serta daftar publikasi karya ilmiah yang salah satu berupa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi maupun yang terindeks, nah sebagai penulis pertama atau anggota atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen di bidang seni budaya. Nah, dari syarat baru eh, dari Keptirjen Dikti di tahun 2025 ini memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi atau indeks, dan itu semua tidak termasuk dari jurnal Predator sebagai penulis pertama atau anggota. Jadi sebenarnya di sini bisa sebagai penulis pertama atau anggota juga ya, baik jurnal nasional terakreditasi atau internasional tapi dia tidak mengatakan harus penulis pertama sekaligus koresponden. Baik, bagus juga ini sebenarnya kan. Jadi ada diberikan harapan bagi teman-teman juga yang belum mungkin memiliki artikel jurnalnya pada sebagai penulis pertama mungkin. Nah, tapi yang di anggotanya sebagai anggota bisa dijadikan sebagai syarat juga. Nah, itu kemudian kita lihat tampilan yang ada di Serdos Bapak dan Ibu. Nanti menu penginputan data dasar portofolio untuk syarat baru karya ilmiah itu di menu penelitian di publikasi ya, biasanya di publikasi karya ilmiah, kemudian di hak paten ini eh, ada di Serdasnya. Nanti bagi Bapak dan Ibu yang memiliki NUPTK sebagai dosen, di penandaan data, pemadanan data, pastikan status dosen Anda telah sesuai. Segera lakukan pemadaman jika dibutuhkan. Kenapa harus melakukan tersebut? Nah, karena pihak dari sana membutuhkan partisipasi untuk memiliki kelengkapan dan keakuratan data supaya bisa melakukan penyesuaian. Nah, ini memiliki jabatan paling rendah itu kan asisten ahli dan TMT yang sudah valid gitu. Jadi di sini TMT-nya untuk asisten ahli itu 2022, kemudian lektor kepalanya 2024. Artinya ini sudah eligible ya Bapak dan Ibu. Ini adalah salah satu contoh-contoh yang sudah eligible karena dia, tapi kita lihat dulu lagi tentang BKD-nya juga lagi gitu. Tapi syarat untuk jabatan fungsional ini dilihat dari tahunnya 2022 pasti sudah masuk eligible. Nah, di sini memiliki MD gitu kan, dimana profil masuk dari data pribadi, terus lihat bagian kepegawaiannya, data manualnya, TM TMMD-nya itu di tahun 2009. Nah, ini silahkan dicek-cek lagi dari teman-teman semua. Nah, masa kerja itu minimal 2 tahun berdasarkan Javung pertama. Di Javung pertama itu kan di tahun 2022 ya. Sekarang sudah di mana sudah berapa tahun? 3 tahun lah, 3 tahun. Data diambil berdasarkan Javung terendah dan dihitung usia TMT Javung per tanggal 1 di setiap bulannya.
Nah, kemudian minimal pendidikan terakhir S2 atau sederajat. Nah, di sini yang memiliki pendidikan formal tersebut sudah status S2, sudah biasanya sudah ada sebagai syarat terpenuhi juga. Nah, berikutnya adanya kesejawaratan antara usia dengan masa bakti. Nah, di sini tanggal lahir dia tanggal 15 Desember 1991, kemudian TMT-nya itu tahun untuk asisten ahlinya di 2020 dia dan lektornya itu 2024. Nah, ini eh, karena di 91 karena di batas usianya tadi kurang dari 65 tahun. Nah, hanya memiliki satu home base prodi dan status di perguruan tinggi aktif. Nah, penempatannya cek status di perguruan tinggi atau home base di melalui perguruan tinggi. Jadi harus satu ya home base-nya jangan sampai eh, saya belum mengetahui apakah bisa di dua home base-nya atau bagaimana. Tetapi yang diambil nanti hanya satu home base prodi saja. Nah, di sini memiliki sertifikat pekerti, kemudian AA juga yang diakui oleh Kemendikti gitu kan. Nah, di sini Universitas Lampung, tadi ada Universitas Lampung juga, jadi itu diakui. Kemudian BKD-nya secara berturut-turut 2 tahun. Nah, ini dia sudah 3 tahun berturut-turut ya karena dari 2021 sampai dengan 2024. Jadi eh, lolos untuk sebagai syarat BKD-nya. Nah, kemudian akun klaim syarat karya ilmiah atau karya seni. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang misalnya di bagian keterangan di sini yang karya ilmiah atau karya seninya yang belum diakui, ya silakan ajukan untuk perbaikan gitu kan, supaya eh, eh, bisa sebagai eligible. Karena yang merah-merah ini biasanya belum eligible. Nanti eh, silakan dicek-cek terlebih dahulu ya untuk bagian-bagian di situ. Lalu ketika setelah diajukan klaim, ya nanti pilih jenis karya untuk muncul data seperti yang tampil di layar tersebut. Pilih jenis karyanya itu apa, misalnya artikel ilmiah, kemudian karya ilmiah atau seni, ya, silahkan dipilih. Kemudian upload eh, surat pernyataan karya ilmiah atau karya seninya. Nanti kalau untuk formatnya itu silakan boleh diunduh eh, di layar yang warna biru tersebut. Nah, ini format pernyataan karya ilmiah atau seni yang sudah diunduh. Surat pernyataan fakta integritas keabsahan karya ilmiah atau karya seni ya. Nah, jadi silahkan nanti isi sesuai dengan format ini. Ya, jangan lupa surat pernyataan tersebut pakai materai. Nah, saya melihat ini tidak perlu harus pakai kop dari perguruan tinggi tersebut ya gitu. Karena ini sifatnya mungkin personal. Eh, ini catatan pengusul panitia Serdos perguruan tinggi pengusul ya. Jadi yang pertama melakukan validasi pernyataan karya ilmiah atau seni yang telah diajukan oleh calon peserta Serdos. Itu harus benar-benar dicek valid atau tidak validnya. Kemudian melakukan unggah BA dosen yang telah terkenal vonis F perihal pembinaan dosen yang membuka kembali halaman eligible dosen yang bersangkutan. Jika tidak dilakukan maka dosen tersebut dianggap belum bisa mengikuti periode serdos sampai masa vonis selesai dan telah diunggah di BA pembinaan. Nah, itu dia Bapak dan Ibu semua yang terkait dengan eh, syarat eh, eh, dan ketentuan
sertifikasi dosen yang terbaru di tahun 2025 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.